Orang kalau sudah mencapai pada level ini, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, min ahbabillahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manhum ahbabullahi azza wa jalla. Siapakah para kekasih Allah azza wa jalla? Lalu dijawab, humul ladzina fatahu a'yunahum yaminan wa shimalan yanzuruna ilal mukawwanati lam yajidu fiha illallah. Kekasih Allah adalah orang yang bila membuka kedua matanya, yaminan wa shimalan, kanan dan kirinya, yanzuruna ilal mukawwanat, maka akan melihat alam semesta ini, lam yajidu fiha illallah, tidak akan melihat di seluruh alam semesta ini kecuali Allah. Ini bukan berarti melihat Allah secara kasat mata, seperti saya melihat teman saya melihat anak saya melihat kolega-kolega saya, atau saya melihat tumbuhan yang hijau dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang yang menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, ketika melihat alam semesta ini, maka menganggap itu sebagai simbol dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat langit bukan berarti melihat di situ Allah, tapi melihat langit, bagaimana adanya langit itu menandakan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Melihat hamparan bumi yang begitu luas, sawah-sawah yang hijau, gedung-gedung yang menjulang tinggi, ataupun pantai yang begitu indah, lam yajidu fiha illallah, maka tidak menemukan, tidak akan melihat apapun kecuali Allah. Dalam arti tidak melihat apapun yang ada di hadapan mata kecuali itu adalah tanda dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda dari wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila seseorang sudah memiliki pandangan yang seperti ini, itulah para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa hanya dengan memiliki pandangan seperti itu menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala? Karena orang yang sudah memiliki anggapan seperti itu, sudah memiliki pandangan yang seperti itu, maka siapapun orangnya dijamin tidak akan bernyali untuk melakukan maksiat. Justru sebaliknya, dia akan berubah menjadi manusia yang bertakwa, melihat semesta, oh ini adalah kekuasaan Allah, melihat apapun yang ada di hadapannya, oh ini adalah tanda dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena akan melihat itu sebagai tanda dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang diperintahkan oleh Allah akan senantiasa untuk dikerjakan, dan apapun yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka akan ia tinggalkan. Itulah yang namanya takwa. Atau dengan kata lain, bahwa di antara ahbabullah azza wa jalla itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan kata lain, si Syekh itu sebenarnya ingin menjawab ketika ditanya manhum ahbabullah, ya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang ketika melihat semesta ini, itu sebagai tanda-tanda dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun yang Allah perintahkan pasti akan dia kerjakan, apapun yang Allah larang pasti akan dia tinggalkan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, juga Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadis ke 2965, yang bunyinya adalah innallaha yuhibbul abda at-taqiyya wal ghaniyya wal khafiyya. Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai hambanya
at-taqiyya, yang bertakwa. At-taqiyya ini dalam Mu'jam Al-Wasit artinya adalah man yattaqillaha, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan kata lain dalam Mu'jam Al-Ghani dikatakan at-taqi ay asya taqiyan, orang yang hidup dalam keadaan bertakwa. Itu adalah abidan wari'an nasikan, yaitu orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wari'an, dan hidupnya wira'i, nasikan, dia seorang ahli ibadah, seorang ahli menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah at-taqi. Jadi innallaha yuhibbul 'abda at-taqi, Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu hamba-hambanya yang senantiasa beribadah kepadanya, hamba-hambanya yang memiliki sikap wira'i, sikap di mana dia tidak terlalu mengejar-mengejar dunia, sikap di mana dia hatinya dipenuhi dengan keikhlasan dalam menjalankan apapun yang Allah perintahkan. Makanya yang banyak sekali para ulama-ulama zaman dahulu yang doanya adalah Allahumma ja'alni minal atqiya, ya Allah jadikanlah kami dari bagian orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan kata lain, at-taqi adalah al-ati bima yajibu alaihi wa yamtasilu al-ma'murat. Jadi at-taqi, orang yang bertakwa, adalah al-ati bima yajibu alaihi, orang yang mau menunaikan kewajiban-kewajibannya, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dia juga kerjakan. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka sering sekali pengertian dari takwa yang selalu kita dengar adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mencapai pada level ini ketika yang zuru ilal mukawwanati lam yajidu fiha illallah. Salah satu cara untuk bisa mendapatkan sampai kepada level takwa adalah ketika melihat alam semesta, maka tidak menemukan apapun di sana kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memiliki persepsi, memiliki pandangan bahwa ini adalah keagungan Allah, maka kita tidak akan bernyali untuk bermaksiat kepadanya di atas muka bumi ini. Dengan melihat bahwa ini adalah tanda kekuasaan Allah, siapapun tidak akan memiliki nyali untuk berdosa di atas muka bumi ini, untuk menunaikan, melaksanakan, melakukan larangan-larangannya di atas bumi Tuhan yang maha tinggi. Namun Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang terkenal bijaksana dalam sejarah peradaban Islam, menegaskan bahwa laisa taqwallahi biqiyamil laili wasyamin nahar. Bertakwa, walaupun definisinya yang secara sederhana adalah menjalankan perintah-perintah Allah kemudian meninggalkan larangan-larangannya, bukan berarti takwa itu kemudian malam qiyamul lail, kemudian paginya berpuasa. Keduanya memang perintah Allah. Berpuasa, apalagi Ramadan, jelas wajib diperintahkan. Selain puasa Ramadan, berpuasa sunnah, Senin Kemis. Lebih bagus lagi misalnya puasa Daud, atau kalau enggak puasa pada Ayyamul Bid, 3 hari pada pertengahan bulan. Ini adalah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesunahan-kesunahan yang harus seyogianya dilakukan oleh umat manusia. Tapi bukan berarti kemudian siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai qiyamul lail, bangun sholat, zikir, wirid dan lain sebagainya, sampai melupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Wa taqlid fi ma baina dzalik, bukan juga dengan melakukan keduanya. Jadi tadi adalah siangnya berpuasa,
atau nanti malamnya. Nah ini dicampur, siang berpuasa, malamnya kemudian qiyamul lail. Terus bagaimana dengan hak-hak yang lainnya? Karena akibat berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, sampai melupakan hak-hak yang lainnya, atau masih siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, tapi masih bermaksiat. Itu bukan hakikat takwa. Walakinna taqwallah ada faraidillah wa tarku maharimi, wahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu intinya adalah bagaimana ketika seseorang mampu untuk mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan setiap sesuatu yang diharamkan olehnya. Ini adalah takwa. Allah mewajibkan sholat, tunaikan. Allah mewajibkan zakat, tunaikan. Allah mengharamkan untuk minum khamr, untuk berjudi, tinggalkan. Itu adalah takwa. Dan yang pasti, lakukan semua amal ibadah ini dengan secara terus-menerus, bukan dengan kumat-kumatan. Sekarang rajin sekali beribadah, besoknya tidak. Jadi Allah lebih menyukai amal ibadah itu yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun itu cuma sedikit. Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla, kata Nabi Muhammad SAW. Allah lebih menyukai amal ibadah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun itu hanya sedikit. Ini adalah pengertian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ghani, ini yang dimaksud adalah ghina nafsi, dzul qana'ah wal iffah. Ini sudah pernah dibahas pada kajian sebelumnya. Ghina nafsi adalah merasa cukup, merasa puas dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ridha dengan pemberian Allah kepada kita, tidak menuntut apa-apa yang memang tanda petik itu bukan bagian dari kita, tidak terlalu mengejar apapun selain dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, mensyukuri anugerah yang Allah berikan kepada kita, tidak kemudian melihat orang lain kok lebih enak dari saya, kemudian saya pun mau lebih seperti itu, bahkan lebih. Nah ini berarti tidak memiliki sifat ghina nafsi. Bukan berarti kalau memiliki sifat ghina nafsi kita tidak mau berusaha, tidak usah berusaha. Ya enggak, tetap harus berusaha, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri itu mau merubahnya. Kita berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya kemudian dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ridho dengan itu semua. Inilah yang dinamakan dengan al-ghani atau ghinan nafsi. Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya. Kemudian yang ketiga adalah al-khafiyya. Al-khafiyya itu adalah orang dengan tanda petik. Al-khafiyya itu adalah di balik layar. Dia itu adalah allazi la yubali ayadhharu 'anin nasi am la yadhhar. Tidak peduli, pokoknya apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, apakah dilihat oleh orang lain ataupun tidak. Pokoknya ya dia mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan, dia meninggalkan apa yang sudah seharusnya dia tinggalkan, baik dilihat, dianggap oleh orang lain ataupun tidak. Dengan kata lain adalah memiliki rasa ikhlas yang tinggi, karena ikhlas itu levelnya bermacam-macam. Nah ini adalah al-khafi, adalah dia hidupnya tidak memperdulikan itu. Pokoknya ini kewajiban saya, harus saya kerjakan, saya kerjakan. Harus saya tinggalkan, ya maka saya tinggalkan. Baik orang lain itu melihat ataupun tidak, baik dianggap oleh orang lain maupun tidak. Maka dari itu orang yang memiliki sifat ini fala yuzhiru nafsahu bima la yahtaju ila izhar. Dia tidak akan menampakkan, memaksakan diri untuk bisa terlihat di hadapan orang lain, kecuali memang sesuatu yang harus dilihat. Jadi
kita memang harus memiliki sifat ikhlas. Kita memang tidak seharusnya untuk dengan tanda petik memamerkan apa yang pencapaian kita untuk dilihat, untuk dianggap oleh orang lain, kecuali hal-hal tertentu yang memang harus dilihat. Fala yudhiru nafsahu bima la yahtaju ila idharin. Maka tidak perlu untuk menampakkan sesuatu yang tidak perlu untuk ditampakkan. Berarti kalau sesuatu yang perlu, ya memang harus ditampakkan. Dia itu adalah al-munqati'u ila al-ibadati wal ishtighali bima'muri nafsihi. Dia memfokuskan diri untuk beribadah, memutuskan dirinya dari hal-hal lain dan fokus menggunakan waktunya untuk ibadah, baik itu dilihat ataupun tidak oleh orang lain. Wal ishtighali bima'muri nafsihi, fokus sibuk untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya, apa yang diperintahkan kepada dirinya. Wala yuridu al-'uluwa wala adh-dhuhura fi manasibid dunya. Ini adalah al-khafi. Tidak ingin untuk unggul-unggulan, tidak ingin untuk mengejar pangkat jabatan duniawi. Jadi Allah mencintai al-khafi, yaitu orang yang menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingin dilihat oleh tetangga, ingin dilihat oleh mitra kerja, ingin dilihat oleh siapapun itu yang ada di dunia. Tapi ia murni al-ishtighal bima'muri nafsi. Dia murni fokus, pokoknya mengerjakan apapun yang diwajibkan kepada dirinya tanpa mempedulikan itu semua. Nah, orang kalau sudah mencapai pada level ini, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, min ahbabillahi azza wa jalla, termasuk salah satu dari orang yang masuk dalam golongan ahbabillah, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa sampai kepada itu ketika fatahu a'yunahum yaminan wa shimalan yanzuruna ilal mukawwanati lam yajidu fiha illa Allah. Itu ketika membuka kedua matanya, yaminan wa shimalan, yanzuruna ilal mukawwanat, melihat kepada alam semesta, lam yajidu fiha illa Allah, yang dilihat tidak lain adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, ketika sudah mampu memiliki pandangan seperti itu, maka tidak akan bernyali untuk bermaksiat. Justru orang itu akan fokus, akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah, akan bersungguh-sungguh sekuat tenaga, sekuat kemampuannya, akan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian pertama dari manhum ahbabullah. Ada kriteria-kriteria lain dari orang yang masuk dalam kategori kekasih Allah Azza wa Jalla. Kita akan simak, kita akan bahas satu persatu pada kajian-kajian berikutnya. Terima kasih. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.